Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Bapak dosen dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah atau bisa disebut dengan Farhan dengan NRP 150124146. Saya dari Fakultas Psikologi. Lalu untuk pendahulunya, jadi yang melatar belakangi saya untuk meneliti KT ini karena tujuan saya itu untuk mengeksplorasi hubungan antara menggunakan media sosial dengan resiko kesehatan mental, terutama depresi. Karena apa-apa sekarang depresi, kayak remaja, terus apa-apa, aduh aku depresi kayaknya, aduh apa kayak gitu. Terus untuk datanya, saya menemukan data bahwa WHO mengumumkan bahwa 264 juta orang itu mengalami depresi di seluruh dunia. Untuk faktor utamanya yaitu menggunakan media sosial secara berlebih. Lalu untuk rumusan masalahnya, apa sih hubungan antara penggunaan media sosial dengan depresi pada orang dewasa dan juga remaja? Lalu yang kedua, faktor apa saja sih yang resiko dalam menggunakan media sosial secara berlebih? Lalu yang ketiga, strategi apa sih yang bagus untuk meminimalisir tingkat depresi pada penggunaan media sosial? Jadi untuk tujuannya yaitu menjelaskan hubungan antara penggunaan media sosial dengan peningkatan depresi pada remaja dan juga orang dewasa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko depresi akibat penggunaan media sosial. Lalu yang ketiga, menganalisis bagaimana sih cara untuk meminimalisir cara untuk mengurangi dampak depresi terhadap penggunaan media sosial secara berlebih. Lalu ada gagasan permasalahan. Apa sih media sosial itu? Menurut data, media sosial itu merupakan sarana online untuk berkomunikasi, mencari informasi dan untuk menukar informasi dan menghasilkan sebuah informasi pada tingkat online. Jadi media sosial itu sangat berperan penting terhadap kehidupan kita, apalagi kehidupan kita yang sudah modern ini. Dan menurut dari We Are Social mengumumkan bahwa sekitar 139 juta orang di dunia menggunakan media sosial atau sekitar 49,9% dari populasi kita di Indonesia. Lalu apa sih kaitan antara media sosial dan juga depresi? Saya menjelaskan depresi apa itu dulu. Depresi itu merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami gangguan fisik dan sosial individu, di mana mereka itu merasa tertekan, merasa kehilangan minat, tidak merasa berguna ataupun merasa negatif lah kayak gitu. Dan kaitannya antara media sosial dan juga depresi itu kebanyakan media sosial adalah faktor yang membuat orang-orang itu depresi karena penggunanya secara berlebihan. Lalu apa sih faktor yang menyebabkan depresi pada media sosial? Yang pertama, ada menggunakan media sosial yang selalu membandingkan dengan kehidupan orang lain yang ada di media sosial tersebut. Jadi kayak orang itu di media sosial terlihat kaya, terus terlihat sempurna, kita kayak merasa iri, waduh kok kenapa sih orang-orang itu kok bisa kaya, kenapa sih orang-orang itu kok bisa gitu, kenapa sih orang-orang itu kok kisah percintaannya bisa bagus banget, kenapa sih kalau kisah percintaan saya kenapa hancur gitu. Lalu yang kedua, banyaknya cyberbullying yang terjadi di media sosial. Kayak misalnya orang-orang gendut, orang-orang kulit hitam selalu mendapatkan kayak wah kamu itu gendut, kayak selalu menghina orang-orang seperti itu yang sebenarnya mereka itu sama seperti kita, yang seharusnya mereka itu dihargai sama harusnya.
Lalu yang ketiga, ketergantungan individu dengan dunia maya dan interaksi digital. Jadi orang-orang seperti yang jarang keluar rumah, jarang ya fokusnya terhadap media sosial lah, IG, YouTube, terus apa fokus kayak jadi apa di media sosial dan jarang berinteraksi dengan orang asli di dunia nyata. Itu menjadi faktor juga yang menyebabkan seseorang itu berpotensi mengalami depresi. Lalu strategi apa sih yang bisa untuk meminimalisir efek negatif dari media sosial untuk depresi? Lalu yang pertama itu ada dukungan emosional dan keluarga. Jadi keluarga itu seharusnya bisa kayak membantu atau ya sekiranya memberi advice lah untuk agar menggunakan media sosial itu secara bijak dan tidak berlebihan gitu. Yang kedua ada melakukan kampanye dan edukasi. Jadi seperti sekolah ataupun instansi apapun itu seharusnya bisa mengkampanyekan edukasi tentang penggunaan media sosial, karena sudah banyak tentunya efek negatif dari media sosial itu seperti bullying dan apapun itu. Jadi seharusnya bisa pemerintah ataupun instansi bisa melakukan edukasi. Lalu yang ketiga, pembatasan waktu dalam bermedia sosial. Kenapa sih harus membatasi waktu dalam menggunakan media sosial? Karena jika menggunakan media sosial secara berlebih, maka ya tadi berpotensi untuk mengalami depresi karena cyberbullying ataupun apapun itu. Karena dan juga jika terlalu fokus dengan media sosial dan tidak berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan kehilangan minat, tidak bisa merasakan apa itu sih interaksi dengan orang dunia nyata, dan kita terlalu fokus dengan media sosial tersebut. Lalu siapa saja sih yang bisa membantu mengimplementasikan peminimalisan depresi ini pada remaja ataupun orang dewasa? Lalu yang pertama yaitu pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat membatasi lah atau membuat peraturan untuk media sosial ini agar bisa meminimalisir depresi pada remaja tersebut. Dan lalu yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harusnya bisa membantu lah atau memberi edukasi tentang penggunaan media sosial ini. Lalu yang ketiga tentu platform media sosial tersebut, karena platform media sosial tersebut kan yang membuat aplikasi tersebut. Seharusnya media sosial tersebut bisa kayak membuat suatu aturan atau apapun itu yang bisa mengurangi penggunaan media sosial agar seseorang itu tidak berpotensi mengalami depresi. Lalu yang keempat tentu layanan konseling, karena layanan konseling bisa kayak memberi advice atau memberi saran untuk kita itu harus seperti apa untuk menggunakan media sosial ataupun menggunakannya seperti apa agar kita itu tidak terlalu berlebihan tentunya. Lalu kelima tentu seperti yang saya jelaskan tadi yaitu keluarga sekitar, karena keluarga sekitar tentu yang paling mengenal kita, yang paling dekat dengan kita, tentu bisa memberi saran dan advice agar kita itu menggunakan media sosial secara tepat. Lalu untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu media sosial itu jika dibuat untuk secara baik tentu akan baik, tapi jika digunakan dalam waktu yang sangat lama dan berlebihan maka hal tersebut bisa berpotensi menjadi negatif gitu. Dan terutama kalangan remaja dengan perbandingan sosial, cyberbullying dan isolasi sosial sebagai faktor utama yang perlu kesehatan mental, tentu hal tersebut sangat tidak baik bagi kesehatan mereka. Jadi sebenarnya media sosial itu baik, tapi juga bisa berdampak buruk bagi orang yang melakukannya secara berlebih. Terima kasih.